Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan sehingga pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-8 bulan Ramadan. Berarti kita sudah memasuki 8 hari dalam berpuasa. Ini adalah nikmat Allah yang terbesar bagi kita, yaitu nikmat sehat, nikmat hidup di dalam dunia ini. Kita bisa menapaki bulan Ramadan ini dengan baik. Salam dan selawat selalu tercurah kepada uswah kita, kepada qudwah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Rasulullah itu akan memberikan syafaat kepada kita, orang-orang yang selalu berittiba kepada Rasulullah. Dan kita selalu mengharapkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami mewakili dari pimpinan cabang Aisyah Karanganyar akan menyampaikan sebuah kultum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita tahu bagaimana bulan Ramadan itu adalah bulan yang selalu kita nantikan setelah 11 bulan sebelumnya. Ini adalah momentum kita untuk mencari keberkahan Allah, momentum kita untuk mendapatkan obral pahala dari Allah. Begitu banyak diskon Allah memberikan kepada kita pahala pada bulan ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini ada amalan-amalan sunnah yang bisa dijalani, yaitu makan sahur. Karena pada kesempatan ini kami akan memberikan sebuah tema, yaitu kaitannya keberkahan di dalam sahur. Kenapa kita harus makan sahur? Amalan ini telah disepakati oleh para ulama dan dihukumi sunnah, maka sahur ini bukanlah wajib. Sebagaimana kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Bukhari Muslim. Namun amalan ini juga memiliki keutamaan karena dikatakan penuh berkah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sakharu wa fa inna fi sakhru barokah." Yang artinya, makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan barokah di sini? Yang dimaksud dengan barokah di sini adalah turunnya yang ditetapkan kebaikan dari Allah pada sesuatu. Barokah itu bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat bagi dunia dan akhirat. Namun patut diketahui bahwa barokah itu hanya datangnya dari Allah, yang hanya bisa diperoleh jika seseorang hamba itu mau mentaatinya. Apa saja sih yang terdapat di dalam keberkahan dalam makan sahur ini? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa dengan sahur ini akan memenuhi perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diperintahkan dalam hadis di atas, yaitu akan mendapatkan keberkahan. Nah, kenapa kita selalu mentaati kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ini yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mayyuti'ir rasula faqad ata'allah. Yang artinya adalah sebagai berikut. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ini yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 80.
Di surat lain Allah juga berfirman yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 71 yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Itu adalah yang pertama, bagaimana kita selalu beritibak kepada Rasul. Kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu makan sahur dan mendapatkan keberkahan. Yang kedua itu adalah makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran Alkitab, yaitu ajaran Yahudi dan Nasrani. Seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Amr bin Ash, hadis riwayat Muslim, yang artinya perbedaan antara puasa kita itu dan para ahli kitab yaitu adalah makan sahur. Nah, di sini jelas bahwa perbedaan kita dengan mereka itu adalah makan sahur. Kalau mereka itu makan sahur itu tidak menjadi prioritas, maka kita bagi orang muslim itu ada menjadi prioritas kita. Ini berarti Islam mengajarkan barok dan dari orang kafir. Artinya kita tidak loyal pada mereka. Karena puasa itu saja sudah bisa membedakan dengan orang-orang kafir. Kita tahu bahwa orang kafir itu kalau puasa, mereka itu puasa dari Isya sampai ke Isya. Bayangkan 1 hari full mereka tidak makan. Mereka tidak sahur. Nah, itu yang kedua. Bagi kita itu perbedaan itu jelas. Kenapa kita untuk makan sahur? Karena biar kita bisa dibedakan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus makan sahur? Nah, dengan makan sahur ini, maka keadaan fisik kita akan lebih kuat dalam menjalani puasa. Beda hanya dengan orang yang tidak makan sahur. Ya, maka di sini kita sudah jelas sekali barokah apa yang didapatkan dari makan sahur. Barokah dari makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan diri dan menambah semangat orang yang berpuasa. Ini juga hadis riwayat Muslim. Nah, keberkahan yang keempat, keberkahan makan sahur yang keempat, yaitu dengan makan sahur, orang yang makan sahur akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari doa para malaikatnya. Ini yang terdapat dalam hadis Rasulullah, yang artinya makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkan walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Luar biasa. Dengan makan sahur ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga salawat dari malaikat. Luar biasa kita mendapatkan keberkahan itu. Makanya kita anjurkan pada diri kita, ayo kita makan sahur walaupun hanya seteguk air. Yang kelima, kita melihat bahwa apa sih keberkahan makan sahur ini? Bahwa waktu makan sahur itu adalah waktu yang diberkahi. Karena ketika itu Allah turun dari langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Rabb kita Tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, luar biasa betapa Allah akan memberkahi kita dengan kita menjalankan ibadah sunnah, yaitu makan sahur. Kita akan mendapat keberkahan, yaitu Allah akan turun ke bumi dalam sepertiga malam kita. Ketika kita makan sahur, berarti di situ ada
doa-doa yang kita haturkan kepada Allah, yang kita panjatkan kepada Allah, dan doa itu akan dikabulkan. Kita jangan mengharapkan doa itu dikabulkan oleh Allah seketika. Bisa jadi hari ini, besok, lusa, atau bahkan ketika kita berada di akhirat. Nah, kemudian kita melihat apa sih keberkahan makan sahur yang keenam. Waktu makan sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang yang beristighfar saat itu diuji oleh Allah, dipuji oleh Allah. Dalam beberapa ayat yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 17. Yang berarti, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Juga terdapat dalam surat Ad-Dariyat ayat 18. Dan selalu mohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Nah, sudah jelas sekali bagaimana kita bisa melakukan istighfar kepada Allah pada saat-saat waktu sahur ini. Karena itu adalah momentum kita memohon ampun kepada Allah, yaitu pada waktu sebelum fajar. Pada saat kita makan sahur, maka perbanyaklah istighfar kita kepada Allah. Mohon ampunlah kita kepada Allah, karena dosa-dosa kita yang sangat besar sekali, dosa-dosa kita yang sangat banyak, kembali kepada Allah, maka ampunan Allah itu akan menjadikan kita lebih lapang, karena dosa kita yang begitu banyak. Yang ketujuh yaitu orang yang makan sahur dijamin akan bisa menjawab adzan sholat subuh dan juga bisa mendapati sholat subuh di waktunya secara berjamaah. Tentu saja hal ini akan mendapatkan suatu kebaikan. Bayangkan kalau kita tidurnya setelah atau bangunnya setelah sholat subuh, maka kita tidak bisa menjawab muadzin dalam sholat subuh atau ketika adzan subuh. Dan kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah, baik itu di masjid maupun di rumah bagi seorang wanita. Yang kedelapan adalah makan sahur sendiri akan bernilai ibadah jika diniatkan kepada Allah untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah. Nah, kalau makan sahur itu niat kita itu adalah ibadah, maka itu adalah bentuk taat kita kepada Allah, bentuk kecintaan kita kepada Allah, bentuk dari hamba yang ingin memohon kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan kepada Allah, itu adalah niatnya untuk beribadah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya pribadi. Maka sejak itu, marilah kita niatkan kita makan sahur itu adalah benar-benar menjadi suatu ibadah. Dari saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.